taunya atau kenalnya tradisionalnya itu kan ya Ghana, Kamerun, Pantai Gading, Nigeria, itu yang langganan Piala Dunia ya. Tapi ya Gini ini dalam beberapa tahun terakhir mulai bisa diperhitungkan. Salah satu timnas yang potensial di Afrika. Potensial, iya, paling tidak menyeruak dari kekuatan-kekuatan tradisional. Berarti sebenarnya juga sepak bolanya di sana artinya sama seperti Indonesia, sedang tumbuh. Iya, betul. Ya kalau kita lihat mereka selalu bisa menghasilkan pemain bagus ya. Itu yang lagi rame kan sekarang, kalau kita tahu itu ada Ilaix Moriba itu yang sekarang di Getafe ya. Dulu di Barcelona, ke RB Leipzig, kemudian sekarang ke Getafe. Nah itu kan pemain salah satu bakat yang dihasilkan oleh Gini ya. Di luar Ilaix Moriba itu juga banyak pemain-pemain yang bagus sebenarnya, yang level junior ya, level kelompok umur. U23 ini kan level junior, level kelompok umur. Ada Sow, misalnya mereka ada yang main di Rennes, ada yang main di Strasbourg, ada yang main di Auxerre. Itu adalah klub-klub papan atas atau klub-klub menengah di Prancis ya, di Ligue 1. Jadi mereka sebenarnya punya banyak pemain yang punya pengalaman di Liga Eropa. Nah itu yang membuat seakan-akan atau yang membuat prediksi bahwa kok rasa-rasanya berat ya untuk Indonesia bisa kalah ya. Kok bisa mengalahkan Gini ini berat gitu. Lawannya, bayangkan lawannya pernah membela Barcelona, Leipzig, kemudian Getafe, ada yang di Strasbourg, ada yang di Bordeaux. Nah ini kan ini udah Eropa banget, Mas. Seperti melawan tim yang secara kelas mungkin 2, 3 atau di atas Indonesia ya, 1 atau 2 tingkat di atas Indonesia. Tapi yang perlu diingat juga ini ya, sepak bola itu nggak bisa diukur dengan matematika. Iya nggak bisa diukur dengan matematika. Lawan ini mainnya semuanya di Eropa, bodinya kekar. Kalau kita lihat di seliweran di media sosial itu kan ada satu foto pemain yang telanjang dada yang kekar gitu. Bodyguard kayaknya. Bodyguard kayaknya. Ini pemain Indonesia disenggol saja bisa tumbang kan. Bisa jatuh. Komentar-komentarnya kan seperti itu. Tapi ingat ya, sepak bola itu bukan matematika. Nah ukurannya apa? Ukurannya gini. Sepak bola itu biasanya kan ada yang namanya olahraga tim, itu kan ada yang namanya chemistry. Nah, ada ikatan antar pemain yang itu membentuk kerjasama yang padu. Itu namanya chemistry. Nah, Gini ini kalau Anda cek di internet, laga kompetitif terakhir mereka kapan? Laga kompetitif itu adalah laga atau pertandingan resmi. Nah, terakhir itu mereka menjalani laga kompetitif itu 2023. Setahun yang lalu dong. Iya, setahun yang lalu itu di Piala Afrika U23. Iya, sama seperti yang baru dijalani Indonesia di Qatar, Piala Asia. Itu tahun lalu. Yang terakhir ini, kalau Anda cek Wikipedia atau cek di internet, itu adalah friendly games, pertandingan uji coba. Nah, kalau pertandingan uji coba itu tingkat kompetitifnya nggak seperti pertandingan resmi. Kalau pertandingan resmi itu kan orang Jawa bilang ngeyel, ya kan? Ada ngototnya. Iya, karena ada sesuatu yang dipertaruhkan dalam sebuah pertandingan resmi. Itu ada yang dipertaruhkan, entah itu semifinal, juara 3, juara 1, juara 2. Nah, itu laga kompetitif. Tapi kalau namanya friendly games, itu kan pertandingan uji coba. Menang syukur, nggak menang cukur. Iya, menang cukur. Imbang atau kalah ya nggak apa-apa kayak gitu kan. Itu. Nah, ini yang membedakan antara Indonesia dengan Gini. Mentalnya berarti. Iya, dalam situasi sekarang ya. Dalam situasi sekarang. Jadi gini, Indonesia baru saja menjalani laga kompetitif. Bahkan laga kompetitif yang berturut-turut Anda lihat. Lawan Yordan, lawan Australia, lawan Korea Selatan, Uzbekistan, Irak. Dan ini yang kekuatan yang nggak main-main kalau kita bicara sepak bola Asia ya. Yordan itu tim seniornya finalis Piala Asia baru lalu. Australia ini langganan Piala Dunia tim seniornya. Korea Selatan lebih langganan lagi dan diputus performanya di Olimpiade oleh Indonesia U23. Kemudian Uzbekistan, ini kekuatan Asia Tengah, tim terkuat Asia Tengah. Tim yang melahirkan nama-nama seperti Shomurodov, Masim Satkis. Jadi secara tradisional ini tim kuat.
Lagi bagus-bagusnya lah. Iya, Irak ini juga nggak bisa diremehkan di Asia. Ini dihadapi semua dalam laga kompetitif oleh Indonesia. Sementara Gini baru menjalani uji coba. Itu laga friendly lawan Amerika dan satu lagi saya lupa. Dan kemudian baru berkumpul akhir bulan lalu untuk persiapan lawan Indonesia. Berarti Indonesia masih lebih panas nih Mas ya? Nah, secara Oke. ini kalau kita bicara mobil ya, Iya. bicara mobil ya, itu udah panas mesinnya gitu. Iya. Nah, kalau Udah siap tempur gitu. udah siap tempur. Nah, yang satu ini baru di krek gitu. Nah. Setelah setahun padam baru dinyalain lagi nih ya. Krek. Olinya belum naik tuh olinya. Kalau itu dalam sepak bola itu secara akan mempengaruhi maksudnya kolektivitas permainan nanti. Iya, itu pasti berpengaruh lah. Pasti berpengaruh. Kan namanya chemistry itu. Kan olahraga tim ya. Ini bukan olahraga individu ya. Iya. Ini kan olahraga tim ya. Meskipun secara skill. Nah, sekarang kita bicara sepak bola ya. Sepak bola itu sebuah tim yang menang itu indikatornya, alat ukurnya apa sih? Nomor satu, basicnya itu adalah fisik. Ya. Ya. Fisik itu nomor satu. Nah, itu fisik itu adalah stamina, physical presence, postur, body, itu namanya fisik. Ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua teknik. Ya. Teknik itu apa? Teknik itu passing, dribbling, kontrol, shooting. Ya. Itu namanya teknik. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu taktik. Taktik itu apa? Taktik itu 4-4-2, 3-4-3, 4-3-3, kemudian mau pakai pressing di depan yang tinggi atau mau nunggu di belakang catenaccio bertahan total, parkir bis, parkir gerbong atau apa, itu namanya taktik. Iya. Nah, yang keempat apa? Yang keempat itu adalah mental. Ya. Mental itu penting. mental itu misalnya gini, mau lawan siapa tapi nggak kalah dulu. Nah, terus setelah ketinggalan bisa mengejar. Ketinggalan di menit-menit terakhir bisa menyamakan kedudukan. Nah, itu mental bicara di situ. Ya. Mental bicara atau menjadi faktor penentu yang kuat. Kalau kita lihat dari awal tadi ya. Pertama fisik, kedua teknik. Boleh jadi di situ Gini ini unggul ya, fisik ya. Anda lihat sendiri di foto aja sudah menyeramkan posturnya ya. Iya. Udah jadi cywar sendiri tuh buat pemain kita itu betul. Nah, kemudian kedua adalah teknik. Bisa jadi mereka unggul karena mereka lama kan mukim di Prancis dari lahir di Prancis, imigran mungkin ya. Di Prancis masuk ke klub yang sudah ternama, sekolah di situ seperti Ilaix Moriba itu masuk Barcelona, secara teknik mungkin unggul. Tapi nanti kita lihat di taktik sama di mental. Oke. Nah, ini di taktik ini jangan remehkan Sinteyong ya. Nah, jangan diremehkan ini. Meskipun ada banyak pemain yang absen, ya dia bisa punya formula tersendiri. Jadi saya begini, tujuannya supaya para pecinta sepak bola Indonesia ini tidak ngelokro lebih dulu. Jadi di awal itu jangan sampai ini paling nanti kalah, masih ada yang namanya kesempatan.